Jangan sekarang kita ada di mulut serigala, besok baru masuk mulut singa. Ya, sama juga bohong. Betul. Makanya minta kepada Allah, semoga besok kita mendapat pemimpin yang baik. Umat Islam gak pernah ganggu mereka. Mereka mau punya hotel silakan. Mereka mau punya real estate silakan. Mereka mau punya uang triliunan yang 7 keturunan tidak habis. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara. Tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, segenap tokoh masyarakat setempat, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, hartanya. Semoga diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul majlis dari Majlis Al-Bahjah yang sama kita cintai, yaitu sahibul majlis Al-Habib Ahmad bin Mahbar Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau beserta segenap keluarganya, khususnya ibundanya tercinta yaitu Ummul Lail, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, begitu juga semua keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya lihat masya Allah banyak habib-habib muda kita yang hadir di sini. Ada Habib Bahar bin Sumaid, kemudian juga tadi kita lihat ada Habib Nabil Al-Gadri, ada Habib Hasan Al-Kaf, dan barusan juga Waladi Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang telah menyampaikan ceramahnya. Saya tidak sebutkan lagi satu persatu semua nama habaib, tokoh, kiai yang hadir tanpa mengurangi sedikit pun penghormatan dan kecintaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan semuanya kita doakan agar senantiasa dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tadi sudah panjang lebar kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, dan terakhir tadi kita lihat bagaimana Habib Hanif menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kita cinta kepada Nabi, pentingnya kita mengikuti Nabi, pentingnya terus kita menyemarakan untuk selalu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah insya Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan semua ahibba rahimakumullah untuk kita menengok satu ayat tentang bagaimana indahnya Nabi memimpin umat. Ini kita bicara tentang leadership. Kita bicara dari segi bagaimana kepemimpinan Nabi alaihi salatu wassalam di tengah umatnya. Nah, kenapa ini menjadi penting?
Karena kalau ini diketahui oleh generasi muda kita yang ada saat ini, karena subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Nah, kalau dia tahu bagaimana cara Nabi memimpin, insya Allah itu akan menjadi contoh buat anak-anak muda kita manakala mereka kelak menjadi pemimpin di tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka surat Ali Imran ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan gharidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Indah ini ayatnya. Allah menceritakan tentang bagaimana kita punya nabi memperlakukan umatnya. Allah menyatakan fabima rahmatin minallah, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan lintalahum, engkau menjadi lembut, engkau menjadi ramah, engkau menjadi santun ya Muhammad kepada kau punya umat. Masya Allah, semua itu adalah serpihan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari baris ini kita lihat siapapun yang menjadi pemimpin wajib untuk bersikap santun kepada yang dipimpin, saudara. Pejabat wajib santun kepada rakyat. Pejabat wajib untuk ramah, untuk lembut kepada rakyat. Enggak boleh pejabat bengis kepada rakyatnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi indah. Allah punya informasi buat kita dan tuntunannya buat Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, engkau menjadi lembut, engkau menjadi santun, engkau begitu ramah terhadap kau punya umat. Alhamdulillah. Jangankan kepada umat, saudara, sampai Nabi kalau melihat ada umatnya dulu ketika beliau hidup, ada yang membawa seekor keledai dengan barang di atas tunggangannya melebihi kapasitas, ditegur sama Nabi. Dipanggil yang punya keledai, nggak boleh kau berikan beban di atas keledai melebihi daripada kapasitas kekuatannya. Bayangkan, keledai diperhatikan oleh Nabi, nggak boleh dizalimi sama pemiliknya. Subhanallah. Itu kita punya Nabi, saudara. Kemudian setelah itu Allah ingatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai kata engkau ya Muhammad bersikap keras atau kasar hati terhadap kau punya umat, apa yang akan terjadi? Dan faddu min haulaik, mereka akan meninggalkanmu, mereka tidak akan mendekatimu, mereka akan bercerai-berai, pergi, nggak mau dekat denganmu. Masya Allah. Bu, kalau ada pemimpin pejabat bengis, mau dekat? Kalau ada pejabat pemimpin jahat, mau dekat? Kalau ada pejabat pemimpin kasar, mau dekat? Jadi Allah kasih tahu Nabi, dengan rahmat Allah, engkau itu santun, engkau itu lembut ya Muhammad. Sebab andai kata nggak ada rahmat Allah, kemudian Nabi bersikap kasar dan keras hati, maka niscaya umat akan meninggalkannya. Nggak sampai di situ, selanjutnya Allah nyatakan kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka ya Muhammad. Artinya kalau kau punya umat, kau punya rakyat yang kau pimpin punya kesalahan, maafin. Bayangkan saudara, rakyat yang salah saja Allah ajarkan Nabi maafkan.
Jangan kesalahan rakyat dijadikan alasan untuk menindas rakyat. Masya Allah. Kalau zaman sekarang kan enggak. Rakyat lupa pajak sedikit udah dikasarin. Betul. Lupa bayar listrik, mati listrik. Betul. Iya, rakyat banyak salah. Betul, Allah juga tahu kok umat Nabi banyak salah. Tapi Nabi dituntun oleh Allah, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Selama kesalahan tersebut masih bisa ditolerir, selama umat itu masih bisa dibina, maafkan. Subhanallah. Jadi rakyat yang salah aja Nabi disuruh maafin, apalagi yang nggak salah, saudara. Ini di kita yang nggak salah aja digebuk, apalagi yang salah. Betul. Lu betul aja lu. Pengen gue ditangkap kali ya. Bu, kalau punya pejabat pemimpin yang lembut, enak gak? Yang santun, seneng gak? Yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, cinta tidak? Shallu ala Nabi. Bahkan bukan sekedar Nabi diperintahkan oleh Allah maafkan mereka. Setelah itu Allah nyatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Artinya apa? Wastaghfir lahum. Muhammad, mohonkan kepada Allah pengampunan untuk kau punya umat. Bukan sekedar maafkan. Kalau umatmu banyak salah, banyak dosa, mohon kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Dituntun tuh kita punya Nabi Allah. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin? Bagaimana cara menjadi seorang pejabat? Saudara, sikap lembut, santun, jangan kasar, jangan keras, gampang memaafkan, bahkan sering-sering mendoakan umatnya supaya diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, akhlak Nabi indah tidak? Bagus tidak? Cinta sama Nabi? Betul. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gak sampai di situ. Kemudian diajarkan lagi oleh Allah kepada Nabi. Setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Hei Rasulullah, wasyawirhum fil amri, ajak kau punya umat musyawarah dalam urusan mereka. Subhanallah. Rakyat diajak musyawarah. Oh, ada rakyat rumahnya mau digusur karena mau ada pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Boleh, nggak apa-apa digusur, tapi ajak musyawarah. Bagaimana cara gusurnya? Di mana mau dipindahkannya? Berapa ganti untungnya? Sampai si rakyat ridho, saudara. Si rakyat ridho, pemerintahnya senang, jalankan penggusuran, saudara. Betul? Betul? Kalau mau merelokasi umat, mau dipindahkan, boleh. Bukan nggak boleh, saudara. Kalau ada kepentingan yang lebih utama, ada kepentingan yang lebih besar, silakan gusur umat, silakan pindahkan umat, tapi wajib wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah, tanyakan mereka bagaimana kemauan mereka, bujuk sampai mereka ridho. Nggak boleh mereka disalimi, nggak boleh mereka ditindas, nggak boleh, saudara, mereka diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi sampai ditangkepin, udah dimasukin ke mobil, dianjing-anjingin. Apa? Pemimpin nggak begitu, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi apa yang kita lagi saksikan saat ini, saudara, ini adalah kehancuran daripada kepribadian kepemimpinan. Atau dengan kata lain, kita sedang mengalami darurat kepemimpinan.
Kita butuh pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Pemimpin yang santun, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tidak menindas rakyat, pemimpin yang mengajak musyawarah rakyatnya, pemimpin yang gampang memaafkan, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dengan kebaikan, bukan pemimpin yang menyusahkan rakyat, saudara. Bukan. Jangan negara, saudara, dijadikan musuh rakyat. Saudara, negara tanpa rakyat nggak ada negara, saudara. Nggak ada. Rukun negara itu ada teritorial, saudara, dan ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya jadi negara tidak? Enggak. Jadi rakyat itu salah satu rukun terpenting berdirinya sebuah negara. Maka itu rakyat nggak boleh dizolimi, saudara. Saya bicara begini sekali lagi, bukan digusur nggak boleh, bukan, boleh, boleh. Dalam Islam boleh ya, Pak. Boleh digusur, boleh dilebarin jalan, umat boleh dipindah dari satu kampung ke kampung lain, boleh. Tapi nggak boleh ada pemaksaan, nggak boleh ada hukum paksa, saudara. Bahkan jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja, tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, saudara. Di samping saya ada pengacara saya. Coba tunjukkan Habib Ali. Saya tunjukkan, saudara. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, saudara. Di sini menimbang, mengingat, dan seterusnya sampai memutuskan. Kita masuk pasal ke-9, saudara. Di sini disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya. Ini pasal 9 huruf D, A, B, C, D. Saudara, selanjutnya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kalau ada serangan secara sistematis yang dilakukan oleh satu pihak, saudara, langsung diarahkan, ditargetkan kepada penduduk sipil. Berupa 1, pembunuhan, atau 2, pemusnahan, atau 3, perbudakan, atau yang keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ada di sini, saudara. Artinya apa? Kalau ada pihak yang memaksa penduduk dipindah secara paksa, dia melakukan pelanggaran HAM berat, saudara. Ini undang-undangnya. Kalau kita mau bicara ayat Al-Quran, hadis Nabi, wah, udah nggak hitung soal keadilan, saudara. Ini kita bicara undang-undang, jangan mau kita dibodohi. Nggak boleh, tidak boleh siapapun, negara sekalipun, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau jenderal yang manapun, nggak boleh mengusir seorang rakyat dari rumah tinggalnya dengan paksa. Haram. Dan ini pelanggaran HAM berat, saudara. Nah, jadi jangan negara ini selalu merasa benar kalau rakyat selalu dianggap salah. Apalagi, saya tunjukkan lagi, saudara, apalagi saudara-saudara kita di Barelang, saudara, Pulau Batam, kemudian Rempang, Galang, saudara, itu sudah ada keputusan wali kota Batam. Ini keputusannya, saudara. Keputusan wali kota Batam. Saya tunjukkan, saudara. Nomor KPTS titik 105 garis miring HK garis miring 3 Romawi garis miring 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di kota Batam. Isinya, saudara, di sini disebutkan nama-nama pulau.
Di sini disebutkan nama kecamatan, kelurahan. Satu, ada di sini nama Batu Ampar dengan kelurahan Bengkong Harapas, Bukit Sinyum, Bengkong Laut, Batu Merah, dan seterusnya, saudara. Termasuk, saudara, kelurahan Rempang, saudara. Semua nama desa yang ditulis di sini, saudara, dinyatakan dilindungi, budayanya tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu, saudara. Ini keputusan Wali Kota Batam tahun 2004, baru kemarin. Dia dapat cagar budaya. Desa-desa itu disebut perkampungan tua. Kenapa disebut perkampungan tua? Itu perkampungan bersejarah bagi masyarakat Melayu, saudara. Terakhir saya baca buku sejarah masyarakat Melayu, saudara. Kalau kemarin saya masih dapat informasi di Rempang dan sekitarnya masyarakat tinggal di situ tahun 1800-an. Ternyata masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. 1720 mereka mulai masuk ke pulau-pulau tersebut. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini seorang sastrawan Melayu dan dia seorang raja, saudara. Itu rakyat disebar di beberapa pulau dari tahun 1720 untuk apa? Menjadi benteng. Jangan sampai ada kapal-kapal asing masuk, saudara. Begitu tahun 1780, betul, tentara Belanda masuk, saudara. Perang bertempur, orang-orang yang tinggal di pulau tersebutlah termasuk kakek moyangnya warga Rempang. Mereka yang perang, mereka yang melawan Belanda, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, saudara. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara. Semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi. Jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing. Bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Shallu ala Nabi. Umat Islam gak pernah ganggu mereka. Mereka mau punya hotel silakan. Mereka mau punya real estate silakan. Mereka mau punya uang triliunan yang 7 keturunan tidak habis. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara. Tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Nah, jadi saudara, sengaja saya bawakan tadi bagaimana cara Nabi memimpin. Saya ingin ingatkan semua pemimpin Indonesia. Kalian kan muslim. Contoh dong nabinya. Ajak dong musyawarah rakyatnya. Santun dong kepada rakyat. Jangan caci maki rakyat. Jangan bohongi rakyat. Jangan tipu rakyat. Jangan tindas rakyat. Jangan zalimi rakyat. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat. Yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir! Tadi pagi saya sempat kaget, saudara. Saya dengar kabar dari kawan-kawan di Batam dan Riau bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Saya minta bantuan kepada pengacara, hubungi kawan-kawan yang di Riau, hubungi kawan-kawan yang di Batam.
Apa betul ini Ustadz Abdul Somad dapat surat panggilan? Karena kita marah, saudara. Kalau seorang Ustadz Abdul Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat, kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdul Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Beliau bukan penjahat, saudara. Nah, akhirnya saudara, tadi pagi saya sempat ceramah di Condet, saya kritisi soal ini, kita tumpahkan kemarahan kita nggak terima kalau Ustadz Abdul Somad yang sedang getol membela bangsa Melayu yang tertindas, kemudian mau dijadikan penjahat. Tapi alhamdulillah, sore tadi kami langsung mendapat jawaban, baik dari para pengacara maupun dari para asistennya Ustadz Abdul Somad, saudara. Dan Ustadz Abdul Somad juga segera membuat rekaman, disebarluaskan di mana-mana. Yang mendapat panggilan polisi adalah sahabat beliau yang bernama Ustadz Burhan. Tapi beliau tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdul Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin. Kemarin begitu warga dari Rempang numplek di Batam, saudara, mereka demo menuntut keadilan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan tindak pidana karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Lu yang jahat bilang masyarakat jahat. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur bukan Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah. Tapi kita tetap nggak terima. Ustadz Burhan itu orang baik, dia berderma, dia bantu orang, kenapa dianggap penjahat? Saya jadi ingat peristiwa Pilpres 2019. Tanggal 21-22 Mei di Jakarta, saudara, itu petugas rumah sakit, petugas kesehatan kemanusiaan dari Mercy, dari Hilmi ditangkapi oleh aparat. Begitu ditangkap, tuduhannya apa? Membantu penjahat. Jadi masyarakat yang tidak terima hasil Pilpres, bentrok itu di Bawaslu, saudara, itu dibilang penjahat. Yang namanya demonstrasi itu bukan penjahat, itu unjuk rasa. Soal unjuk rasa itu akhirnya chaos, itu persoalan lain. Jangan kemudian langsung dituduh mereka penjahat. Jangan sekarang kita ada di mulut serigala, besok baru masuk mulut singa. Sama juga bohong. Betul. Makanya minta kepada Allah, semoga besok kita mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang lembut kepada rakyatnya, pemimpin yang mengajak rakyatnya bermusyawarah, pemimpin yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, pemimpin yang selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, pemimpin yang menuntun rakyatnya ke jalan yang benar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril